Sukap yang malang. Senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama, lengkap, seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu Sukap, senja yang paling keemas-emasan sekalipun itu hanya akan berakhir dalam keremangan yang menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senja itu. Kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini fana Sukap. Seperti senja. Kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tapi ia berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa. Menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu Sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku Sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar dari amplop itu Sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak dia menggenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilauan dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang menjadi kacau. Angin menderu dan ombak terdengar menghempas-hempas. Meskipun dia bersepeda mendaki Bukit Kapur. Demikianlah, maka ia suatu hari, suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Dia buka tas itu dan ia melihat amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah keemas-emasan Sukap. Seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut, menimang-nimangnya. Agak berat juga, maklumlah. Bukankah amplop itu berisi senja Sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala. Seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos Sukap. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hembasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu Sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu
kuat menggenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset. Kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu lantas bagaimana? Kamu tahulah Sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini itu tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Mereka nasi aja jarang sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya yang berkedip-kedip pasti akan penasaran sekali lah dengan cahaya senja yang memancar berkilauan merah dan keemas-emasan itu Sukap. Mereka memang tidak pernah melihatnya Sukap karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja Sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah keemas-emasan di dalam sana, di mana mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaannya nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia ini Sukap? Di sebuah dunia yang sudah miskin, masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu Sukap. Jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tidak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit. Tapi akibatnya sudah begitu rupa. Ini semua gara-gara kamu Sukap. Sukap yang malang, bodoh dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu menggembara di dalam amplop. Kita tidak akan pernah tahu apa yang dilakukannya di sana. Apakah ia kawin, beranak pinak dan berbahagia? Atau selama itu dia hanya duduk-duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya menikmati senja di dalam amplop Sukap. Sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti amplop ya Sukap? Di mana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita. Di mana kita merasa hidup penuh dengan makna padahal yang menonton kita itu tertawa-tawa sambil berkata kasihan betul ya manusia. Apakah begitu Sukap? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu. Tapi aku tidak mau hayalan. Aku tidak mau kira-kira. Meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah. Aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah arti hidup kita ini Sukap? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakkan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang yang barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu. Aku tidak pernah tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop. Sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop
dan ia tidak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini, Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukap. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Sukap yang malang, goblok dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami. Ya, rumah kami. Setelah 10 tahun banyak yang terjadi dong, Sukap. Misalnya bahwa aku kemudian kawin, beranak pinak dan berbahagia. Jangan kaget. Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, Sukap. Dasar bego. Dikasih isyarat tidak mau mengerti. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau aku toh kelihatan baik selama ini kepadamu, terus terang aku harus bilang sama kamu sekarang, sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang aku kasihan sama kamu, Sukap. Mencintai begitu rupa, tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya jangan terlalu banyak berhayal, Sukap. Pakai otak sedikit. Hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta yang sebetulnya aku ingin ceritakan padamu, Sukap. Soal cinta itu sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini, Sukap. Mengiring sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Kamu tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang, setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express ini bisa terlambat 10 tahun, kubuka amplop berisi senja itu dan terjadilah semua ini. Apa kamu tidak tahu, Sukap? Senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop itu sih gak apa-apa. Tapi ini keluar dan lautnya membludak tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu kalau amplop itu berisi senja, Sukap? Aku kan bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan. Terutama apa ruginya, untungnya, ruginya untuk diriku sendiri tentunya. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin aku tidak sudi berhubungan dengan kamu, Sukap. Lagi pula aku tidak mencintai kamu. Mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri. Mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan, tahu? Berantakan dan hancur lebur tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar. Matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit-langit kemerah-merahan yang terus-menerus berkedap menyilaukan karena cahaya keemas-emasan yang menjadi semburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggeletak, pantai terhampar seperti permadani di atas Bukit Kapur, lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisakah kau bayangkan, Sukap, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai tapi dari atas bukit? Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar, tidak semua kapal dan perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia, kan? Lagi pula sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tidak ada satu kota pun yang selamat.
Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap. Gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang, dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia. Di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus supermi. Itulah makanan terakhir di muka bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu, padahal cinta secuil pun tidak. Sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu kepadaku dan tumpah ruah membanjiri bumi. Tapi coba katakan, itu bukan salahku toh, Sukap. Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat. Setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu, mendayung sampai teler, makan supermi mentah, lantas menanti maut. Akan kukirim kemana surat ini, barangkali kamu pun sudah mati, Sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati, sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini aku tinggal sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai. Di mana matahari tidak pernah terbenam lebih dalam lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya. Dengan matahari terbenam separuh yang tidak akan pernah turun lagi. Langit merah selama-lamanya. Lautan jingga selama-lamanya. Tetapi tiada seorang manusia pun memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Di kejauhan, kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Sukap. Aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga, entah bagaimana caranya. Namun siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapapun semua ini terjadi karena cinta dan hanya karena cinta. Betapa besar bencana yang telah ditimbulkannya ketika kata-kata tidak cukup untuk menampungnya. Kutatap senja itu.
Masih selalu begitu. Seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya. Selamat tinggal. Alina. Pondok Aren, Sabtu 10 Februari 2001.